Perkenalkan, nama saya Lidwina Eprilia Sari Permata Utama dari kelas 4A D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan perawatan motor dan generator. Yang pertama adalah mesin listrik. Mesin listrik dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Selanjutnya, konstruksi motor dan generator. Yang pertama adalah motor. Di sini motor terdapat stator, rotor, lilitan stator, lilitan rotor, poros, dan kutub magnet. Selanjutnya, konstruksi pada generator yaitu terdapat penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, poros, dan komutator. Fungsi dari komutator adalah sebagai penyearah arus bolak-balik menjadi arus searah. Lanjut pada prinsip kerja motor dan generator. Prinsip kerja motor, aliran arus di dalam penghantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Prinsip kerja pada motor ini menggunakan kaidah tangan kiri, di mana ibu jari sebagai arah gaya gerak, lalu 4 jari sebagai arah arus, dan telapak tangan sebagai arah medan magnet. Selanjutnya, pada generator, prinsipnya adalah medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Di sini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah gerak, lalu 4 jari sebagai arah arus, dan telapak tangan sebagai arah medan magnet. Selanjutnya, pada motor dan generator dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC, di mana AC dibagi lagi menjadi dua, yaitu sinkron dan induksi. Induksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Untuk DC terbagi menjadi dua, yaitu penguat terpisah dan penguat sendiri. Lalu untuk penguat sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu seri, shunt, dan kompon, di mana kompon ini gabungan antara seri dan shunt. Lalu lanjut pada pemeliharaan motor dan generator. Yang pertama, analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengar atau inspeksi visual, dengan mendengar atau kita melihat. Lalu yang kedua, periksalah motor dari kerusakan yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangki rotor yang menciut atau membeku, atau bilitan kawat yang sudah terbakar. Lalu selanjutnya, suara berisik motor atau lubang tangkai rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Lalu periksa motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar bagian rotor, kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik dan turun. Apabila tangkai rotor yang tidak berputar tidak terasa seret atau bermasalah saat bergerak, mungkin mengindikasi adanya kerusakan pada bearing. Lalu lanjut pada teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik. Yang pertama yaitu terdapat teknik magometer, pengujian lilitan jangkar, pengukuran arus, dan tes lem. Di sini kita bahas yang pertama yaitu tes lem. Pengujian tes lem, mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubung pendek, dan rangkaian terbuka merupakan fungsi dari pengujian tes lem. Hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Motor yang mempunyai ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring, panas berlebih, atau kekurangan daya. Shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami grounded. Oleh karena itu, perawatan harus sering dilakukan pada saat pengecekan. Nah, di sini terdapat gambar
pengujian tes lem. Di sini terdapat pengujian tes LED untuk ground dengan tes lem. Lalu yang kedua, pengecekan motor untuk open circuit test, di mana pengecekan untuk grounding ini menghubungkan lead tes lampu dengan salah satu dari lead motor. Kemudian sambungkan tes lem yang lain ke stator atau rangka motor. Lampu menyala mengindikasi motor dalam keadaan terhubung ke ground. Lalu untuk pada pengujian open circuit atau rangkaian terbuka, dengan cara menghubungkan tes lead ke kawat lead motor. Jika lampu tidak menyala, berarti terdapat rangkaian terbuka di dalam motor. Tapi apabila lampu menyala, berarti mengindikasikan rangkaian tertutup itu dengan baik. Lalu, teknik dasar untuk yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik yang kedua adalah dengan pengujian megometer. Yang pertama, pada gambar pertama terdapat pengujian ground, dan yang kedua adalah pengujian open circuit. Motor yang mengalami ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0. Untuk pengecekan motor yang mengalami ground, hubungkan salah satu ujung megometer ke rangka motor dan ujung lainnya ke salah satu terminal motor. Motor yang mengalami ground akan terbaca nilainya 0 atau mendekati nilai 0 di megometer. Lalu, sedangkan untuk pengujian open circuit ini, pengecekannya hubungkan megometer ke setiap bagian fase motor. Motor yang mengalami rangkaian terbuka akan menunjukkan angka yang tinggi di megometer. Lalu selanjutnya pengujian lilitan jangkar. Percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus atau hubungan singkat dengan inti jangkarnya, yaitu alirkan listrik DC melalui komutator, dekatkan dengan kompas dengan jangkar, lakukan pengamatan jarum kompas akan berputar ke arah jangkar. Hal ini membuktikan adanya medan magnet elektromagnet pada jangkar, artinya lilitan jangkar berfungsi dengan baik. Tetapi jika jarum kompas diam, tidak bereaksi, artinya tidak terjadi elektromagnet karena belitan putus atau hubung singkat ke inti jangkar. Selanjutnya, pemeliharaan pada generator. Pemeliharaan dan perbaikan generator hampir sama pemeliharaan dengan motor listrik. Masalah utama pada generator ialah terbakarnya sekring, output tegangan rendah atau tinggi, tegangan yang tidak stabil, atau berfluktuasi. Prosedur pertama dilakukan pemeriksaan visual terhadap konektor dengan cara melihat, lalu terminal terhadap karat atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain sebagainya. Untuk pemeliharaan generator terdapat 4 pengujian, yaitu pengujian hubung singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, dan perawatan bearing. Yang pertama adalah pengujian hubung singkat. Dengan memantik cantu daya dan mengukur resistansi terminal yang dicurigai, apabila jika nilai resistansinya 0, maka terjadi hubung singkat. Tapi sebaliknya, apabila nilai resistansi sangat besar, maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Lanjut pada pemeliharaan generator, pengujian hubungan singkat. Pengujian hubungan singkat merupakan analisis suatu sistem tenaga listrik pada keadaan gangguan hubung singkat, di mana cara ini diperoleh dari nilai besaran listrik yang dihasilkan sebagai gangguan hubungan singkat tersebut. Dan hubungan singkat sendiri merupakan gangguan yang terjadi akibat penurunan kekuatan dasar daya isolasi antar sesama
kawat fasa dengan tanah yang menyebabkan kenaikan arus secara berlebihan. Lalu pada pemeliharaan generator selanjutnya pada pembongkaran dan pemeriksaan generator. Yang pertama, matikan sumber daya, lalu beri tanda dan identifikasi menggunakan derek, lalu lepaskan semua pengikat, periksa stator, ukur resistansi antara lead, dan lakukan uji pentanahan. Kerusakan juga sering terjadi pada dioda generator. Oleh sebab itu, lakukan juga pengecekan resistansi pada dioda. Jika rusak dalam bentuk terbakar atau terhubung singkat atau terbuka, segera ganti dengan komponen yang baru. Lalu pada perawatan bearing, periksa secara periodik. Apabila terjadi kerusakan, segera ganti yang baru. Lalu pada pencabutan bearing, gunakan cakram yang sesuai. Lalu apabila ada penggantian pelumas di dalam bearing dengan yang baru, isikan pelumas yang baru melalui lubang tutup. Lalu pemeliharaan preventif pada motor dan generator bisa dilakukan dengan pemeliharaan terhadap kotoran dan debu, lalu pemeriksaan poros dan pemeriksaan mur dan baut. Biasanya terdapat mur dan baut yang tidak sinkron atau tidak rapat. Lalu pemeliharaan preventif secara berkala. Yang pertama, pemeliharaan, yaitu dengan penggantian bearing, penggantian oli, dan pembersihan motor. Serta dilihat dari kontaminasi, terdapat kontaminasi debu dan karat. Apabila terdapat debu dan karat, segera dilakukan preventif secara berkala. Lalu repulsif, yaitu terdapat dicek komutator secara periodik dan ketegangan sikat. Sekian penjelasan saya mengenai perawatan motor dan generator. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.